Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta selanjutnya untuk lomba dakwah bahasa Indonesia, mohon diperhatikan untuk kriteria penilaian dakwah bahasa Indonesia. Ulangi, kriteria penilaian bahasa Indonesia yang pertama adalah tata bahasa, kemudian isi materi, selanjutnya dalil, selanjutnya intonasi, kemudian ekspresi, selanjutnya ketepatan waktu, yang terakhir busana. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kriteria penilaian untuk lomba dakwah bahasa Indonesia. Untuk satu peserta, waktunya 7 menit. Ya, 7 menit nanti sudah selesai untuk dakwah bahasa Indonesia. Oke. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Oke, itulah tadi peraturan-peraturan dalam lomba dakwah bahasa Indonesia tingkat SD. Timernya dari sini atau Oke, tadi sudah dibacakan peraturan atau nilai untuk kategori murotal dakwah bahasa Indonesia. Masing-masing dakwah bahasa Indonesia, ya, tingkat SD, mohon maaf. Ya. Sebagai penampil pertama dari Balikpapan Utara, PC Balikpapan Utara. Dicek pesertanya. Apakah sudah siap? Panggilan pertama untuk PC Balikpapan Utara, Batam. Cek, 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 cek. Biasa aja. Coba dicek, ditampilkan. Mana? Saya pengen lihat orangnya ini ya. Nih, para dewan juri sudah siap. Oh, adiknya. Wih, kayak model Bildalcil. Lebih bagus lagi malah. Nah. Gimana adik suaranya? Dicek lagi. Cek. Wah, mantap. Ya, salah. peserta bisa mendengar suara juri? Oke. Agak jauh dari mic ya. Agak jauh dari mic, jangan terlalu dekat biar suaranya jelas. Mundur satu langkah. Mundur, sedikit saja mundurnya, jangan banyak-banyak. Coba cek lagi. Cek. Ya, sip, bagus kayak gitu. Mantap. Dewan juri, silakan Peserta dicek. mendengar suara dewan juri. Peserta mendengar suara Bisa? Waktu 7 menit. Nanti dewan juri yang akan
mengingatkan. Silakan Dewan Juri. Dalam hitungan ketiga silakan dimulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Zahir dari Balikpapan Utara, akan membawakan dakwah tentang keutamaan sabar dan bersyukur dalam menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh hadirin, pertama mari kita ucapkan syukur kepada Allah yang mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat yang baik berupa kesehatan, kelonggaran, keberkahan, dan masih banyak lagi, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini. Untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, mari kita ucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa rahmat ke seluruh alam, sehingga kita bisa merasakan kemurnian agama Islam ini. Syukur dan terima kasih selanjutnya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu juri serta seluruh hadirin yang mengikuti acara pada hari ini. Saya ucapkan syukur Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Jalan-jalan ke Kediri, setelah itu ke Jakarta. Daripada banyak basa-basi, langsung saja saya sampaikan dakwah. Tentu semua orang di dunia ini sudah tidak asing lagi dengan nama COVID-19. Wabah COVID-19 ini menjadi cobaan bagi seluruh manusia di dunia. Puluhan juta nyawa tewas akibat virus mematikan ini. Dan COVID-19 juga membuat orang-orang kehilangan pekerjaan. Para pelajar seperti kami pun tidak dapat melaksanakan kegiatan pelajaran di sekolah biasa, sehingga kami harus belajar di rumah. COVID-19 juga membuat orang-orang tidak bisa menjalankan ibadah umrah dan haji karena Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ditutup. Bahkan pada waktu yang lalu kita harus mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah, dan masih banyak lagi dampak. Lantas bagaimana kita menyikapi wabah COVID-19 ini? Tentu saja kesabaran menjadi senjata orang iman dalam menghadapi ini. Sabar atas ketentuan Allah dan dapat yang ditimbulkan. Sabar dan syukur adalah modal penting bagi setiap orang yang diberikan cobaan seperti wabah COVID-19. Jika kita tidak sabar dan syukur, aktivitas sehari-hari tidak akan beribadah kepada Allah karena dianggap tidak benar dari Allah. Sabar bukan berarti pasrah, namun tetap setia. Sabar berarti menerima segala ketentuan. Samping itu, tetap menjaga dan meningkatkan ibadah kita karena mempunyai waktu yang lebih banyak di rumah. Mari kita semua tingkatkan ibadah, tidak hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Sholat, haji, berdoa, dan tentu semua dikerjakan atas dasar kesabaran dan niat karena. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dengan kita sabar dan menerimanya sebagai cobaan, maka Allah akan membalas dengan lipatan pahala yang besar dan juga derajat yang tinggi di kita. Selanjutnya kita harus tetap bersyukur. Maka kita harus tetap bersyukur karena selain bersyukur adalah keharusan bagi kita. Kenyataannya masih banyak hal berupa nikmat yang kita rasakan hingga saat ini. Maka kita harus selalu mencari jalan agar bisa selalu bersyukur kepada Allah. Dengan kita bersyukur, nikmat akan ditetapkan, bahkan akan semakin ditambah oleh Allah. Sebagaimana dalilnya dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kalian mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih.
sehingga harapannya kita dan keluarga tetap diberikan kesehatan yang merupakan anugerah besar dari Allah. Diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah, diberi rezeki dan nikmat yang lain. Sedangkan di luar sana banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, bahkan kehilangan anggota keluarganya karena cobaan. Lantas, bagaimana cara kita untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah? Yaitu dengan hati yang senang apa yang kita hadapi saat ini. Salah satu wujud dari hati yang senang adalah tetap berusaha meningkatkan husnuzon kepada Allah. Karena dengan husnuzon artinya kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakini bahwa semua terjadi atas izin Allah dan Allah tidak akan membebani hambanya lebih dari batas kemampuan hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya lebih dari batas kemampuan hambanya. Sifat utama orang beriman adalah ketika mendapatkan cobaan, dia bersabar. Dan ketika mendapatkan anugerah, ia bersyukur. Maka marilah kita ikhlas, sabar, dan bersyukur menghadapi cobaan ini. Sabar atas ketentuan Allah dan dampak yang ditimbulkan. Maka marilah kita ikhlas, sabar, dan bersyukur menghadapi cobaan ini. Tetap menjalankan aturan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang paling penting, kita harus selalu berdoa kepada Allah. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan barokah. Mohon maaf atas kekurangannya, atas perhatiannya saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Saya punya sedikit kata untuk semuanya. Berusahalah semampumu karena hasil tidak akan mudah. Balikpapan kota yang bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi penampilan dari PC Balikpapan Utara, adik Kaila Zahir. Syukuri alhamdulillah jazakallahu khairan. Selanjutnya, peserta kedua dari PC Balikpapan Tengah atas nama Najla Aisy Kanza. Namanya luar biasa. Dicek dulu. Sertanya bagus-bagus. Semuanya bagus. Semua perempuan. Didominasi perempuan. Gimana? Suaranya dicek dulu. Cek. Iya, Mas Sodik langsung foto, Mas Sodik. Dicek dulu Dewan Juri. Peserta mendengar suara Dewan Juri. Peserta mendengar suara Dewan Juri. Apakah mendengar? Dengar. Dijawab, adik. Oh ya, dengar. Silakan Dewan Juri. Apakah sudah siap dari PC Balikpapan Tengah? Siap. Oke, dilanjutkan. Silakan. Dalam hitungan ketiga bisa dimulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas perjuangan beliau menyiarkan agama yang hak, yakni agama Islam. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Para bapak ibu serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan Kanza untuk menyampaikan dakwah yang bertemakan sabar dan syukur di masa pandemi COVID-19. Teman-teman, apa sih sabar itu? Sabar merupakan sifat utama bagi orang yang beriman. Mengapa? Karena dalam keadaan bagaimanapun, bagi orang beriman adalah kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajabal amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illal mu'min in asobathu sarra'u syakara fakana khairullah wa in asobathu darra'u sabara fakana khairullah. Rahu Muslim. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang iman itu. Sesungguhnya seluruh perkaranya orang iman itu baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang iman. Yaitu, jika orang iman mendapatkan suatu yang menggembirakan, ia bersyukur, maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ia ditimpa suatu keburukan atau musibah, ia bersabar, maka hal itu juga baik baginya. Jadi, sifat utama orang iman adalah, pertama, ketika mendapatkan anugerah, ia bersyukur. Dan kedua, ketika mendapatkan musibah, ia bersabar. Para bapak ibu serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sedang dicoba oleh Allah dengan adanya virus COVID-19. Kita diperintahkan untuk tidak keluar rumah atau stay at home sebagaimana anjuran pemerintah, supaya virus ini tidak mudah menyebar ke setiap orang. Termasuk dengan wabahnya virus corona ini, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman semua, sholat berjamaah bersama, mengaji bersama, bahkan sekolah pun kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan juga bapak ibu guru yang kita sayangi. Sehingga mengharuskan kita untuk belajar sendiri di rumah dengan cara online. Teman-teman, sifat utama seorang mukmin ketika menghadapi musibah adalah bersabar. Seperti ketika Nabi Ayub dicoba oleh Allah dengan cobaan, habisnya harta, ditinggalkan oleh anak-anaknya untuk selama-lamanya. Bahkan istri tercintanya Nabi Ayub meninggalkan Nabi Ayub karena tidak tahan dengan penyakit yang diderita Nabi Ayub. Akhirnya, dengan kesabaran luar biasa yang dimiliki Nabi Ayub, Allah mengembalikan apa yang pernah dimiliki Nabi Ayub, yaitu dengan mengembalikan anak-anaknya, mengembalikan hartanya, dan juga istrinya. Subhanallah, luar biasa sekali ya teman-teman kesabarannya Nabi Ayub. Nah teman-teman, dengan adanya wabah COVID-19 ini, kita harus selalu bersabar. Cobaan yang menimpa kita saat ini jauh sekali dengan cobaan yang menimpa Nabi Ayub.
Selain bersabar, kita juga harus memperbanyak ikhtiar. Sabar berarti menjaga, bahkan meningkatkan ibadah kepada Allah dan sertakan dengan sholat seperti firman Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah 1 menit. 153. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengapresiasi bagi orang yang mau bersabar. Seperti beberapa firman-Nya, Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Demikian tadi penampilan dari PC Balikpapan Tengah. Para OS supaya memperhatikan sinyal dari masing-masing studio supaya stabil, supaya dicek terus ya, dan sampai mengganggu penampilan dari pesertanya masing-masing. Selanjutnya penampilan ketiga dari PC Balikpapan Barat. PC Balikpapan Barat. Bonsai. Tes. Nasyata. Lagi, tes lagi. Tes 1, 2, 3. Oke, mantap. Mas Didit, Dewan Juri silakan. Apakah peserta mendengar suara Dewan Juri? Apakah peserta mendengar suara Dewan Juri? Ya. Oke. Sudah siap? Dari Balikpapan Barat? Sudah siap? Ya. Oke, silakan Dewan Juri. Dalam hitungan ketiga, silakan dimulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya. Nasyata Jasbah Saria Elzul. Saya dari PC Balikpapan Barat. Hari ini saya akan menyampaikan tentang wajibnya birrul walidain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi ya, amal soleh yang belum menjawab salam saya untuk dijawab, karena menjawab salam itu hukumnya wajib loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Kita ucapkan syukur kepada Allah sampai saat ini kita masih ditetapkan di dalam hidayah, dan Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat sehat, kuat,
waras, longgar, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini. Nah, teman-teman, Nasya mau tanya, kenapa sih kita harus bersyukur kepada Allah? Ada yang tahu nggak? Nasya kasih tahu ya, karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami Allah akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian kita mengucapkan syukur kepada perantara-perantara agama atas jasa-jasanya memperjuangkan Quran hadis jamaah ini, sehingga kita tetap beryoni lestari ila yaumil kiamah. Kita ucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Nah, teman-teman, di sini Nasya mau menyampaikan tentang wajibnya birrul walidain. Ada yang tahu nggak apa itu birrul walidain? Nasya kasih tahu ya, birrul walidain adalah menghormati kepada kedua orang tua. Orang tua kita adalah ayah dan ibu. Dasarnya apa sih wajibnya menghormati kepada kedua orang tua? Diterangkan di surat Al-Ankabut ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Artinya, kami Allah mewajibkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, teman-teman, ada yang mau dengar cerita nggak? Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad SAW selesai berperang, beliau melewati sebuah desa. Namun, beliau berhenti untuk memberi isyarat kepada panglima-panglima perangnya. Jangan kau serang desa ini. Kemudian, nampaklah perempuan tua yang berkulit hitam. Nabi saat itu langsung menyambut dan mencium tangan perempuan tua itu. Dan pada saat perempuan tua itu hendak duduk, Nabi melepas sorbannya untuk perempuan tua itu duduk. Sahabat terheran, siapa perempuan tua itu, Nabi? Nabi menjawab, beliau adalah ibu susuanku, seorang budak yang dibeli Abu Lahab untuk menyusuiku. Nah, teman-teman, itulah bentuk birrul walidain tadi. Walaupun beliau seorang yang hebat kepada seorang budak, tetapi dia pernah menyusui beliau. Beliau begitu sayang dan menghormatinya. Apalagi kita terhadap kedua orang tua kita yang telah melahirkan dan merawat kita sampai saat ini. Ada dalil yang menerangkan Nah, teman-teman, di sini Nasya mau mengajak teman-teman yang masih memiliki orang tua, hormatilah, sayangilah mereka. Caranya, ketika diperintah dikerjakan, ketika dipanggil mendatangi, ketika dinasihati mendengarkan. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara berani kepada kedua orang tua. Terkadang kita tidak terima dimarahi, dicubit. Kenapa? Kenapa ya? Padahal kita memang bandel. Terimalah orang tua kita apa adanya, seperti orang tua kita menerima kita apa adanya. Mungkin saat orang tua kita mengandung kita, ingin anaknya perempuan, dapatnya laki-laki. Pingin anaknya mancung, dapatnya pesek. Pingin anaknya putih, dapatnya hitam. Tetapi mereka tetap sayang kepada kita, selalu meminta doa dan ridho kepada kedua orang tua. Karena doa orang tua untuk anaknya itu mustajab, sama doa seorang ibu. Ada dalil yang menerangkan salah satu da'watim mustajabatul la sakka fihinna da'watul madlumi wa da'watul musyafiri wa da'watul walidi ala waladi. Artinya, Nabi bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan dan tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu doa orang yang dianiaya, doa orang musafir atau doa orang yang berpergian, doa orang tua untuk anaknya.
Nah, teman-teman, mari kita sama-sama membaca doa untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian yang bisa saya sampaikan. Gigi ompong banyak ketawa. Saya tak pandai berkata-kata. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Niscaya Allah sayang pada kita. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selanjutnya penampilan keempat dari PC Ring Road. Sejauh ini penampilan semuanya sangat-sangat luar biasa ya. Bayangkan saja jadi orang tuanya, rewet kayak apa di rumah, tapi bagus, rewetnya bagus. Rewetnya ya di rumah mungkin doa-doa terus, baca Al-Quran terus. Silakan dari Ring Road, apakah sudah siap? PC Ring Road atas nama Aulia Anis Al-Hidayah. Aulia Anis Al-Hidayah. Silakan dicek dulu. PC Ring Road. Setelah ini bersiap-siap dari PC Muara Jawa. Dicek dulu suaranya. Cek. Mantap. Lagi agak panjang. Tes. Iya, bagus. Tes. Silakan. Bagus. Dewan juri, silakan. Apakah peserta mendengar suara Dewan Juri? Apakah peserta mendengar suara Dewan Juri? Ya, saya mendengar. Ya, mantap ya. Sudah siap? Dari Ring Road? Siap? Siap. Angkat jempolnya. Oke, silakan Dewan Juri. Dalam hitungan ketiga, silakan dimulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anis Al-Hidayah. Saya dari PC Ring Road. Tema bersabar dan bersyukur di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, mari kita ucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kehadiran para dewan juri yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga Allah terus memberikan kita keamanan, keselamatan, kelancaran, dan keberkahan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita ketahui mengenai kondisi kita pada saat ini, kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana belum pernah kita alami sebelumnya, yaitu kita dihadapi oleh cobaan pandemi COVID-19, di mana semua orang merasakan dampak yang luar biasa ini, baik secara kesehatan maupun dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bila kita melihat kembali firman Allah di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dari firman Allah di atas adalah menggambarkan masa yang kita alami pada saat ini, yaitu kita merasakan kesulitan. Ingin berkumpul dengan sanak keluarga sulit, ingin bermain bersama teman-teman juga sulit. Bahkan untuk mencari ilmu dunia atau akhirat pun juga sulit. Namun ternyata dari semua kesulitan tersebut Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan yang mana mungkin belum pernah terpikirkan oleh kita, yaitu banyak aplikasi-aplikasi online yang bermunculan memudahkan segala hal yang membuat kita sulit. Dan semua itu karena apa? Semua itu karena kita mau dan bisa sabar dan terus-menerus bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat ataupun cobaan. Kita tidak mengeluh, tidak menyerah, dan tidak putus asa. Akhirnya Allah pun memberikan nikmat yang kita tidak sangka-sangka. Lantas, apa sih yang dimaksud sabar dan syukur itu? Ayo teman-teman, ada yang tahu tidak? Sabar itu berpegang teguh pada kebenaran dalam keadaan apa saja, baik dalam keadaan senang atau sedih, sempit atau longgar, dan lain sebagainya. Sedangkan syukur dapat berbentuk ucapan dan perbuatan. Syukur dalam bentuk ucapan yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan perbuatannya yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan Rasul contohkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman, wajib bersabar dan bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Sebab, jika kita tidak bersabar dan bersyukur, maka kita tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dan memang kunci dari kehidupan ini adalah bersabar dan bersyukur. Pergi ke pasar beli rambutan, pulangnya mampir lewat pelabuhan. Nabi Muhammad jadi panutan, pasti akan mendapat kebahagiaan. Sekian dari saya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan dari PC Ring Road, luar biasa, sangat-sangat istimewa. Jadi dari
Masing-masing PC punya ciri khas tersendiri. Selanjutnya, penampilan kelima dari PC Muara Jawa. Setelah ini bersiap-siap dari PC Balikpapan Selatan. Silakan PC Muara Jawa bisa ditampilkan, dicek dulu suaranya. Panggilan pertama untuk PC Muara Jawa. Sudah terlihat background masjidnya, ya. Oh, baru muncul. Dicek dulu. Cek, tes. Maskernya, mungkin maskernya buka aja mungkin biar lebih jelas ya. Nah. Oke. Silakan dicek lagi. Tes. Mantap. Sip. Silakan Dewan Juri dicek suaranya. Apakah peserta mendengar suara dari Dewan Juri? Sudah. Oh, Sudah ya? angkat tangannya. Angkat Sudah? tangan. Sudah. Oke. Sudah siap dari PC Muara Jawa? Siap. Oke, silakan Dewan Juri. Dalam hitungan ketiga silakan dimulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva. Saya dari PC Samboja. Alhamdulillahilladzi athaba anal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara jamaatul muslimin yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah apapun kondisinya. Di masa pandemi ini, kita harus terus menata syukur kita kepada Allah atas segala nikmat. Terutama nikmat hidayah menetapi agama Islam yang murni. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan dakwah dengan tema Birrul Walidain, yang sangat cocok untuk menasehati diri saya dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Orang iman yang paham itu tidak dilihat dalam konteks ketika ia tertib dalam menjalankan sholat, melaksanakan tahajud. Kesolehan itu tidak hanya dilihat ketika ia berpuasa, ketika banyak infak, dan sedekah atau rutin dalam amalan lainnya. Tetapi sejatinya, kesolehan itu apabila berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada ibu dan bapaknya. Karena ibunya telah berjuang dengan sabar mengandung dan merasakan perihnya ketika melahirkannya ke dunia. Ibu telah memberikan air susu kepada kita selaku anaknya, dan bapak memberikan perasan keringatnya untuk kita, sehingga sampai hari ini kita dapat merasakan nikmatnya hidup. Itu adalah berkat pengorbanan seorang ibu serta pengorbanan seorang ayah yang terus memberikan kehidupan yang terbaik untuk putra dan putri yang mereka miliki. Dewan juri yang saya hormati, saudara iman yang dicintai Allah, jangan pernah menyangka bahwa kita ada di hari ini dengan sehat, waras itu semata-mata karena kehebatan kita, karena kekuatan dan kepintaran kita. Tetapi hakikinya kita mendapatkan kebaikan hidup sampai hari ini karena ada wanita yang paling tulus mendoakan dan mengharapkan kebaikan untuk kita lebih dari yang ia harapkan untuk dirinya sendiri. Itu adalah sifat seorang ibu, dan tidak ada seorang laki-laki yang paling mengharapkan yang terbaik dan mendahulukan kebaikan kepada diri kita kecuali seorang ayah. Maka siapapun itu hari ini yang mengakunya dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapi kemuliaan agama Islam, tapi dia membuat luka tidak taat dan kasar kepada ibu dan bapaknya, maka sesungguhnya pahala sholat dan amalan lainnya tidak akan pernah sebanding untuk menebus dosa yang telah dia lakukan kepada ibu dan bapaknya. Na'udzubillahi min zalik. Sebaliknya, bergembiralah bagi siapapun anak yang berbuat baik
tidak kasar, selalu taat, serta mampu membuat hati ibu dan bapaknya ridho dan bahagia. Maka sesungguhnya ia adalah orang iman yang sejati. Tinggal bagaimana ia tekun melaksanakan amalan lainnya yang akan menyempurnakan agamanya. Jadi, pahamilah dan tanamkan dalam diri kita bahwa kesolehan itu harus sejajar dengan berbakti kepada ibu dan bapaknya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkur liwalidaika ilayyal masyir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, bersyukurlah kalian kepadaku Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Tersirat dalam surat tersebut, syukurnya seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah sampai ia berterima kasih dulu kepada kedua orang tuanya. Saking tingginya derajat orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah akan memberikan balasan langsung, yaitu kebaikan ataupun kemudahan hidup di dunia dan surga di akhirat. Sebaliknya, jika kita berlaku kasar, tidak taat kepada kedua orang tua, Allah akan langsung menghukumnya dengan kehidupan yang berat, sengsara di dunia, dan azab yang perih di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Jadi, marilah kita meraih ridho kedua orang tua kita dengan memuliakan mereka. Selalu patuh, lemah lembut dalam bertutur kata, agar kita berhasil meraih keridhaan Allah di dunia dan akhirat. Karena qala ridho Rabbi fi ridal walidain, yang artinya Nabi bersabda ridhonya Allah di dalam ridhonya orang tua. Semua yang baik datang dari Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Saya Silva. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan dari PC Muara Jawa atas nama Adik Silva Aziska Kolbi Al-Kausar. Selanjutnya, penampilan ke-6, peserta dari Balikpapan Selatan. Sebagai peserta terakhir dari PC Balikpapan Kota untuk dipersiapkan. Silakan dari Balikpapan Selatan, dicek dulu suaranya. Tes. Mantap, sip, mantap, luar biasa. Ye. Silakan Dewan Juri dicek. Apakah peserta mendengar suara Dewan Juri? Ya, angkat tangan berarti mendengar ya. Mendengar apa enggak kok gini ya angkat tangannya? Jempol, coba jempol, kalau mendengar jempol. Oke, siap. Sudah siap dari Balikpapan Selatan? Insya Allah siap. Oke, silakan dari Dewan Juri. Dalam hitungan 3, silakan dimulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Azahra. Saya dari kelompok PC Balikpapan Selatan. Saya akan menyampaikan dakwah dengan tema berakhlakul karimah. Alhamdulillahillazi athaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Allazi ajaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allahi Rabbi yang sudah melimpahkan banyak nikmat dan rahmat pada kita semua, sehingga pada kesempatan ini, pada hari ini kita semua dalam keridhoannya dengan keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah, barokah fi barokatillah.
Dengan senantiasa kita bersyukur, Allah akan semakin menyayangi dan mencintai kita semua. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidanakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jika kamu sekalian bersyukur, niscaya kami Allah menambah nikmat pada kalian, dan jika kamu sekalian kufur, sesungguhnya siksaan kami Allah niscaya pedih. Berdasarkan firman Allah tersebut, bersyukur itu adalah suatu amalan yang menjadikan Allah ridho dan cinta pada kita semua. Adapun bukti cintanya Allah menambah dan melimpahkan semua nikmatnya pada kita semua. Maka tiada sesuatu yang pantas kita panjatkan selain pujian syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, dan para ulama, para mubaligh-mubalighot yang selalu menciarkan kemurnian dan kebenaran agama yang hak, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan ditetapi secara berjamaah. Sehingga kita semua yang hidup di zaman akhir ini menjumpai petunjuk agama yang hak, menjumpai kemurnian Quran hadis jamaah. Semua jejak pendahulu kita harus kita teladani sebagai motivasi perjuangan generasi penerus saat ini. Semua perjuangannya kita syukuri serta teriringi doa alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Bapak pengurus PPG Balikpapan yang saya hormati dan teman-teman peserta GEPAS yang saya banggakan, pada hari ini saya bangga dan bahagia karena Allah telah mempertemukan kita semua pada acara yang istimewa ini, yaitu acara GEPAS Gelar Prestasi Anak Soleh. Bapak pengurus yang saya hormati dan teman-teman peserta GEPAS yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dakwah yang bertema Akhlakul Karimah. Mengapa Akhlakul Karimah diangkat sebagai tema dakwah pada hari ini? Karena Akhlakul Karimah adalah akhlaknya ahli surga. Allah cinta terhadap orang-orang yang berakhlak baik, dan Allah cinta akhlak mulia. Dan Allah membenci terhadap orang-orang yang berakhlak buruk. Bahkan Allah mengutus Rasulullah untuk menjadi figur atau contoh orang-orang yang berakhlak mulia. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, niscaya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Artinya, niscaya sungguh telah ada pada sesungguhnya engkau Muhammad, niscaya luhurnya budi pekerti yang agung. Rasulullah bersabda, innama bu'istu liyutamima makarimal akhlaq. Artinya, sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah bersabda, inna makarimal akhlaq min a'mali ahlil jannah. Artinya, sesungguhnya mulianya akhlak termasuk amalan ahli surga. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, kita harus mampu menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari dan hidup bermasyarakat. Manusia itu tidak lepas dari dua akhlak, yaitu akhlak jelek dan akhlak baik. Dikatakan baik atau jelek, itu tergantung bagaimana yang kita lakukan. Akhlakul karimah itu merupakan suatu modal dalam kehidupan untuk mencapai kebahagiaan, kerukunan, dan kekompakan. Terlebih kita sebagai generasi jamaah yang selalu dibimbing, dibina, dikajikan dalil-dalil tentang akhlakul karimah, kita harus mampu menerapkan akhlakul karimah untuk menjadi generasi yang berhasil, di generasi yang berpotensi, dan menjadi generasi yang berhasil dengan tri suksesnya. Baik, menolong teman, saudara, menghormat dan mengagungkan kepada orang tua, saling memaafkan, dan masih banyak lagi. Teman-teman peserta GEPAS dan semua generasi jamaah, ayo kita menjadi generasi yang berhasil dan menjadi generasi yang berakhlakul karimah.
Cukup sekian penyampaian dakwah dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Akhir holiada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tadi penampilan dari PC Balikpapan Selatan atas nama Khairunisa Az-Zahra. Disyukuri alhamdulillah jazakillahu khairan. Terakhir, peserta terakhir dari PC Balikpapan Kota. Setelah ini bersiap-siap, langsung kita lanjutkan dengan lomba azan. Dari peserta lomba azan untuk dipersiapkan. Penampil pertama dari Balikpapan Kota, PC Balikpapan Kota untuk azan. Untuk dakwah bahasa Indonesia SD, silakan dicek dulu suaranya. Apakah peserta mendengar suara dari juri? Dengar? Suaranya kencengin lagi, coba. Apa kurang keras volumenya, Po? Dengar? Kurang jelas? Lagi? Dengar. Ya, yang agak panjang, tes. Kurang, masih kurang jelas. Lagi? Tes. Masih kurang. Tes. Gimana, OS? Belum. Volume kurang besar. Operatornya Mas Dwi, monggo. Tes. Belum. Tambah lagi. Coba mic-nya dipaskan dulu. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Operator dibantu. Manajer. Cek 1, 2, 3. Cek, gitu deh. Cek 1, 2, 3. Ya. Masih kurang sedikit lagi. Kurang. Tes. Lagi. Tes. Bagaimana, OS? Tuan juri? Masih kurang. Tes. Ditambah lagi. Apa bang suaranya yang kecil? Oke. Gimana Dewan Juri? Ya. Bisa dilanjutkan, silakan. Nah, dalam hitungan ketiga silahkan dimulai. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Nauran Ruth Alika dari PC Balikpapan Kota bertema berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Dewan juri yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang lebih indah selain memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, bahkan sampai tak terhitung jumlahnya. Dari yang kecil sampai yang besar, yang lahir sampai yang samar. Alhamdulillah, dengan kemurahan Allah, kita tidak harus membeli semua nikmatnya. Akan tetapi, tugas serta kewajiban kita ialah mensyukurinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, jika kalian syukur, aku Allah pasti menambah. Tapi jika kalian kufur, artinya tidak mau mensyukurinya. Jika kalian syukur, aku Allah pasti menambah. Tapi jika kalian kufur, artinya tidak mau mensyukurinya.
Jika kalian syukur, aku Allah pasti menambah. Tapi jika kalian kufur, artinya tidak mau mensyukurinya. Sebagaimana jadi Selanjutnya salawat serta salam selalu tercerahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, the first man in the best man in the earth, yang telah memelihara kita dari mentari-mentari jahiliyah sehingga kita kini berada dalam naungan Islam yang untuk jamaah. Maka atas amal soleh dari para perantara agama, mari kita ucapkan syukur. Alhamdulillahi jazahumullahu khairah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah tentang akhlakul karimah. Akhlak itu ada dua jenis, yaitu akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, yang dimaksud dengan akhlakul karimah adalah akhlak yang baik. Akhlakul karimah adalah watak atau karakter mulia yang timbul dari dalam diri manusia dan perilaku baik sesuai adab budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, tahu tidak kenapa sih kita harus memiliki sifat akhlakul karimah? Nah, kira-kira teman-teman lebih suka dengan orang yang memiliki akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Pastinya teman-teman lebih suka dengan orang yang memiliki akhlak yang baik, kan? Kalau kita sudah senang dengan orang yang memiliki akhlak yang baik, apalagi Allah tentunya akan jauh lebih senang kepada kita apabila kita mempunyai akhlak yang baik. Siapa sih yang tidak mau dicintai oleh zat yang memiliki seluruh alam ini? Tentunya semua pasti mau, kan? Allah juga memberikan keutamaan yang luar biasa bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Seperti sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innal mu'mina falyubarika bihusni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Artinya, sesungguhnya orang iman yang memiliki budi pekerti yang baik, maka akan menjumpai derajatnya orang yang ahli salat dan orang yang ahli puasa dengan budi pekertinya. Jadi, dengan kita memiliki akhlakul karimah, derajat kita akan sama seperti orang yang ahli salat dan orang yang ahli puasa sekaligus. Gimana? Keren kan teman-teman? Alhamdulillah, kita sudah mempunyai program yang sangat bagus, yaitu program Trik Sukses Penerus. Salah satu isi dari Trik Sukses Penerus adalah memiliki akhlakul karimah. Maka kita sebagai generasi penerus supaya bisa menjadi orang yang berakhlakul karimah. Adapun yang menjadi panutan kita dalam berakhlakul karimah, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang menjadi suri teladan yang paling baik sesuai yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, niscaya sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi akhlak yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau adalah sosok yang tutur katanya baik, lembut, santun, penyayang, amanah, tidak pendendam, dan masih banyak lagi akhlakul karimah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad selayaknya mencontoh akhlak beliau. Seperti kita harus berakhlak yang baik di dalam berteman, tidak boleh
sendiri, suka bermusuhan, suka bohong, maka itu jangan dan jangan dilakukan. Tidak hanya kepada teman, tapi juga terhadap kedua orang tua. Kita supaya berkata yang lembut dan berbakti kepada kedua orang tua. 1 menit. Dan jangan sampai teman-teman sekali-kali berkata kepada kedua orang tua kita, karena itu bisa menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Bahkan sebagai anak yang memiliki akhlakul karimah, kita supaya mendoakan kedua orang tua kita. Oh iya teman-teman, agar kita terjaga akhlak yang baik, Nabi telah mencontohkan doanya loh. Mau tahu tidak doanya? Doanya yaitu Allahumma inni as'aluka sihata wal ifata wal amanata wa husna khuluqi wa ridha bil qadar. Artinya, ya Allah berikanlah saya kesehatan, kewarasan, jadi orang yang amanah, memiliki akhlak yang baik dan ridha pada qadar Engkau. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga dari tausiah ini bisa menyadarkan kita untuk senantiasa menjaga akhlakul karimah, terutama kepada kedua orang tua kita. Oh iya, Alika lupa, sebelum Alika tutup tausiah ini, boleh tidak Alika pantun? Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di lemari. Jika ada kata-kata yang salah, jangan dimaafkan semua hati ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan dari PC Balikpapan Kota, disyukuri alhamdulillahi jazakillahu khairan. Keseluruhan penampilan dari masing-masing PC sangat luar biasa, seperti mubalikot semuanya, karena perempuan semua ya. Jadi sudah mirip-mirip sudah cocok musyawarah cocok memberikan dakwah atau memberikan nasihat kepada dalam acara pengajian. Selanjutnya lomba azan, khusus azan laki-laki semua. Calon mubalek semua. Tadi dakwah bahasa Indonesia perempuan semua, sekarang azan khusus laki-laki. Nah, kalau ada yang perempuan kita dis ya. Sepakat ya Dewan Juri. Silakan dipersiapkan sebelum lomba azan dimulai, akan dibacakan dulu nilai-nilai kategori yang akan dinilai dari lomba azan. Silakan Bapak. Oke, kita baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita tinggalkan, yaitu lomba dakwah bahasa Indonesia. Oke, kebetulan tidak sengaja mungkin ya, tadi pertanyaannya adalah semuanya adalah C kandi. Nah, berikutnya adalah lomba adzan dan iqomah. Adapun kriteria penilaian, yang pertama adalah fasoha, yang kedua adalah lagu atau nada, yang ketiga suara atau nafas. Untuk itu kami undang kepada Dewan Juri untuk lomba adzan dan iqomah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.